menanyakan tentang terjadinya KDRT itu di dalam hotel seperti apa. Alhamdulillah aku bisa menjawab semua pertanyaan dengan lancar, dengan baik. Aku juga udah lega ya, karena kan ini adalah penjelasan aku sebagai saksi korban ya. Dengan adanya pemeriksaan saksi kan otomatis berarti tidak diterima ya, ditolak eksepsinya Mas Ferry Irawan. Secara global bahwa dia merasa lega, bahwa dia sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tapi menurut pengacaranya Ferry Irawan, banyak hal-hal yang tidak konsisten. Beberapa pertanyaan pun dijawab dengan lupa. Jadi ada versinya dari pihak Mbak Vena bilang ini KDRT berat, tapi dari pihak Ferry Irawan menyebutkan bahwa ini KDRT ringan. Tapi dengan mengakui bahwa itu KDRT ringan, berarti ada KDRT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Halo Pengacara. Apa kabarnya sahabat Halo Pengacara? Semoga baik-baik saja ya. Dan pada kesempatan kali ini kembali Halo Pengacara akan memberikan informasi dan juga ulasan hukum terkait dengan isu-isu hukum yang sedang viral di masyarakat yang menjadi perbincangan hangat baik di media sosial maupun di media massa. Bersama Bu Silviani Abdul Hamid, pada kesempatan kali ini kita kembali akan mengupdate ya terkait dengan perkara dugaan KDRT Mas Ferry Irawan yang disidangkan di Pengadilan Negeri Kota Kediri. Namun sebelum kita lanjut menyaksikan video ini, jangan lupa subscribe YouTube channel Halo Pengacara dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya ya supaya selalu mendapatkan update notifikasi video-video terbaru dari Halo Pengacara. Nah, Bu Silvi, ini kan persidangan perkaranya Mas Ferry ini sudah berjalan ya, sudah beberapa kali gitu ya. Persidangan pertama, pembacaan dakwaan, kemudian langsung dijawab dengan eksepsi, kemudian ada sidang replik, sidang duplik, kemudian sampai pada putusan kita dengar kabar sudah ada pemeriksaan saksi ya, pemeriksaan saksi korban, pelapor lah dalam hal ini ya, Mbak Vena Melinda ya. Ini artinya bahwa eksepsinya penasihat hukum Mas Ferry Irawan ini ditolak dong ya Bu ya? Iya ditolak ya, langsung ditolak. Lah ditolak ya, dengan adanya pemeriksaan saksi kan otomatis berarti tidak diterima ya, ditolak eksepsinya Mas Ferry Irawan kuasa hukumnya gitu ya. Nah yang jadi pertanyaan nih Bu, ini kan kita sebelumnya sudah mengulas ya bahwa sidang perkara Mas Ferry ini secara ketentuan sebenarnya nggak masuk dalam kualifikasi sidang tertutup ya, karena memang secara dakwaan dakwaan pasalnya itu kan bukan menyangkut terkait dengan kekerasan seksual gitu ya. Dia hanya kekerasan yang sifatnya fisik dan juga kekerasan yang psikis gitu ya. Nah, menurut SEMA itu juga tidak masuk dalam kualifikasi. Nah, pertanyaannya adalah memang kenapa kemudian berdasarkan informasi yang kita baca di media, persidangannya Vena Melinda khususnya dalam hal pemeriksaan Vena itu ditertutup gitu Bu? Ya karena menurut hakim ya, itu ada hal-hal yang dalam keterangan saksi itu yang tidak boleh diketahui oleh masyarakat yang lain umum ya, mungkin karena terkait dengan hal-hal yang private gitu ya, private tentang suami istri gitu. Ya walaupun bukan kekerasan seksual, tapi memang ada kaitannya dengan aspek seksual gitu mungkin ya Bu ya. Mungkin. Seperti itu katanya. Ya mas sidangnya juga memang tidak tertutup karena pada awal kan dibuka secara terbuka ya. Tapi kemudian ketika pemeriksaan khusus saksi, pemeriksaan Mbak Vena ini dinyatakan tertutup gitu. Nah ini orang bertanya-tanya nih kan di media rame. Mbak Vena menyatakan sudah memberikan keterangan sesuai dengan yang sebenarnya begitu kan. Sementara kuasa hukum Ferry Irawan, Mas Ferry Irawan menyatakan keterangan Mbak Vena ini inkonsistensi gitu ya, artinya tidak konsisten, tidak sesuai dengan apa yang dinyampaikan dalam BAP begitu ya. Nah kalau ini kan karena tertutup, kita juga tidak mengetahui secara detail apa sih sebenarnya yang disampaikan oleh Mbak Vena gitu. Tapi Mbak Vena pasca itu kan memberikan keterangan di media gitu. Apa yang disampaikan Bu? Ya kalau kata Mbak Vena Melinda, dia merasa lega ya, sudah bisa menyampaikan dan menjawab seluruh yang dipertanyakan oleh di majelis itu ya, di sidang itu. Terus tapi menurut pengacaranya Ferry Irawan, banyak hal-hal yang tidak konsisten dari jawaban-jawabannya itu, bahkan gitu beberapa pertanyaan pun dijawab dengan
lupa gitu. Jadi banyak hal-hal yang tidak konsisten. Ada nggak Mbak sesuai Vena? BAP gitu. Mbak Vena menyatakan apa, keterangan apa yang disampaikan? Dalam hal ini pengacara Ferry Irawan ya. Kalau Mbak Vena sendiri tidak menyebutkan? Tidak menyebut. Hanya secara global bahwa dia merasa lega, bahwa dia sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Terus tapi kalau dari pengacara Ferry Irawan, dia nggak mau mengatakan karena dia bilang bahwa ini sidangnya kan tertutup gitu. Ketika yang saksi itu, ketika saksi menyampaikan menyampaikan jawaban-jawaban itu kan tertutup gitu, sidangnya. Jadi dia pun nggak mau menyampaikan juga. Tidak mau menyampaikan ya apa sih yang detailnya detail gitu. detailnya itu ya. Jadi ya kita nggak tahu gitu. Apa yang tidak konsistennya itu apa, poinnya apa, tidak konsisten di BAP yang mana, kita nggak tahu karena pengacaranya nggak mau memberitahu. Nah, selain pemeriksaan Mbak Vena Melinda, kalau tidak salah juga sudah ada pemeriksaan pegawai-pegawai ini ya, hotel kalau tidak salah ya? Ya, rencananya kan hari ini, mungkin sudah ya. Tapi kan belum ada beritanya, belum ada ya di media ya. Mungkin karena baru hari, mungkin besok baru ada beritanya. Jadi ya rencananya kan hari ini itu saksi-saksi dari karyawan hotel tempat kejadian perkara itu dan juga dokter yang memeriksa Vena Melinda. Oh, dokter juga diperiksa ya? Ini terkait dengan visum berarti? Iya. Iya, terkait dengan visum. Iya. Ini juga yang menarik juga adalah ini perkaranya cepat sekali pemeriksaannya itu. Seminggu kalau tidak salah ini 2 kali ya pemeriksaannya ya. Yang kita waktu itu pertama Senin, kemudian ini hari ini ya Jumat ya. Rabu gitu ya. Waktu itu Jumat pernah Senin, ya? Terus hari ini Rabu. Iya, mungkin bisa jadi seminggu 3 kali gitu ya. Apa yang mungkin menjadi pertimbangan? Apakah ini mungkin terkait dengan penahanan atau gimana mungkin? Ya, mungkin terkait masa penahanan Mas Ferry Irawan ya. Jadi mungkin udah waktunya. Takutnya nanti sidangnya jadi ngebut gitu kan, supaya jangan terlampaui masa penahanannya itu. Selain Mbak Vena, kalau tidak salah juga adiknya Mbak Vena diperiksa sebagai saksi ya Bu ya, pada saat pemeriksaan Mbak Vena Saksi, itu pada hari yang sama ya. Iya. Ada keterangan yang disampaikan oleh Mbak Vena ya kemudian direspon oleh pengacara Mas Ferry tidak Bu? Oh, mengenai adiknya itu yang jadi saksi ya bersamaan dengan Mbak Vena itu kebetulan pengacaranya Ferry Irawan itu agak keberatan ya karena dari awal itu kan memang sebagai kuasa hukum adiknya itu kan karena juga pengacara kan kalau kuasa hukum tentu tidak boleh jadi saksi gitu loh, tapi jadi tetap saksi berlangsung tetap gitu berlangsung ya. Terus ya dan ada hal yang menarik ya dalam hal ini adiknya saksi yang adiknya itu menyampaikan bahwa ini KDRT berat gitu kan. Jadi ada versinya dari pihak Mbak Vena bilang ini KDRT berat, tapi dari pihak Ferry Irawan menyebutkan bahwa ini KDRT ringan gitu. Tapi dengan mengakui bahwa itu KDRT ringan berarti ada KDRT itu berlawanan dengan yang berlawanan ini ya. Jadi ada pernyataan bahwa ini KDRT ringan itu sebenarnya berlawanan dengan pernyataan sebelumnya yang di awal yang Mas Ferry bilang saya tidak pernah melakukan KDRT gitu kan. Ini karena sistem begitu ya. Ya ini sangat bertentangan gitu ya. Tapi kan ini karena pengakuannya di luar sidang tidak bisa dicatat sebagai bukti persidangan. Iya, karena dia menyampaikannya ke wartawan kan. Dan kenapa disebut pihak Ferry bilang KDRT ringan? Itu menarik juga karena dia bilang dia tanya gitu, apakah diperban hidungnya gitu? Enggak, ternyata enggak diperban. Terus ya udah dan katanya dari Rumah Sakit Bayangkara ya, itu tidak merujuk ke rumah sakit yang dirawat itu karena tidak merujuk untuk dirawat gitu, rawat inap maksudnya. Jadi itu maksudnya permintaan dari pihak Vena untuk dirawat. Artinya itu ringan, itu ringannya itu begitu kata. Buktinya nggak disuruh dirawat dan tidak diperban gitu.
dan masih bisa beraktivitas. Itu makanya dibilang ringan, Iya. KDRT-nya nggak berat gitu. Iya, baik. Ini menarik ya Bu untuk kita terus update terkait dengan persidangannya Mas Ferry Irawan, karena muncul banyak isu-isu hukum yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat ya Bu. Iya. Terima kasih Bu Sylvie atas waktunya dan ulasannya. Terima kasih juga sahabat Halo Pengacara yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa terus dukung Halo Pengacara dengan memberikan likes, komen, dan juga subscribe YouTube channel Halo Pengacara. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng supaya terus mendapatkan update terkait dengan video-video terbaru Halo Pengacara. Terima kasih sekali lagi. Salam Halo Pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.